السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya dan juga sabda-sabda Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pikiran kita, melapangkan dada kita untuk menyerap setiap hikmah pelajaran yang ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang Nabi Yahya. Ya, karena baru beberapa hari. Masih anggap? Ya, Nabi Yahya sudah selesai. Baik, ada yang tersisa atau terlewatkan, yaitu akhir hayat Nabi Zakaria. Karena seperti yang pernah saya singgung beberapa kali bahwa berbicara tentang Nabi Zakaria, Yahya dan Isa ini adalah dari satu keluarga atau satu pohon yang bercabang, tidak bisa dipisah-pisahkan, kecuali kita berusaha mengkhususkan satu, kemudian tidak boleh tidak atau harus juga menyinggung yang lain. Baik, berkenaan dengan Nabi Zakaria alaihissalam, setelah beliau mendengar wafatnya putranya yang subhanallah, seperti pernah saya katakan, setelah lama menunggu kelahirannya, pertumbuhannya, membesarkannya dengan susah payah, setelah bungkuk punggungnya, memutih rambutnya, baru dikasih anak Yahya. Dikatakan penamaan Yahya juga yang perlu ditambahkan, bahwasanya tadinya istri beliau alaihissalam itu bolak-balik keguguran sampai kemudian seperti tidak percaya ketika dikasih tahu akan punya anak. Makanya kemudian ketika betul-betul sampai 6 bulan bertahan di perutnya, itu mulai percaya, mulai yakin bahwa dirinya akan punya anak. Setelah lahir, maka dinamakanlah Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Hidup, yaitu menghidupkan keluarga yang sudah seolah layu, menghidupkan semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghidupkan banyak hal dari keluarga Imran dan keluarga Zakaria alaihissalam. Baik, kemudian setelah itu bagaimana
bagaimana hancurnya hati Zakaria alaihissalam ketika mendengar kabar, ketika ada yang menyampaikan bahwasanya putranya wafat ataupun juga meninggal dengan cara yang sadis seperti yang disebutkan, dipisahkan antara kepala dengan badannya. Luar biasa. Maka orang-orang dekatnya menyarankan Nabi Zakaria menyelamatkan diri. Bukan berarti takut ataupun apa, akan tetapi karena kecintaan mereka kepada Nabi Zakaria sebagai orang soleh dan nabi di antara mereka, di tengah kerusakan yang ada pada Bani Israel, di Eman, selamatkan diri, disuruh selamatkan diri. Dan subhanallah, ketika melarikan diri Nabi Zakaria dikejar oleh pasukan yang diperintah oleh raja pada saat itu, yang memang punya dendam kesumat. Kalau anaknya berfatwa seperti itu, maka biangnya, bibitnya pasti dari ayahnya. Maka ketika tiba di satu tempat, dengan izin Allah, ada satu pohon, satu buah pohon yang menyapa Nabi Zakaria, dan atas izin Allah pohon itu membelah diri, mempersilahkan Nabi Zakaria masuk untuk kemudian menutup kembali. Akan tetapi ini juga bagian dari mukjizat terakhir buat Nabi Zakaria. Ya, akan tetapi subhanallah, yang namanya setan juga bil mirsad. Setan itu juga ikut mengawal atau mengawasi kejadian. Tidak mau kalah, ketika pohon itu hendak menutup, setan itu mengambil jubah bagian bawah Nabi Zakaria, kemudian ditarik sehingga terjepit dan muncul keluar. Kalau sarung kelihatan mereknya, kalau sarung kelihatan mereknya, Manarul misalnya. Subhanallah. Setelah itu setan ini ngabari pasukan yang mengejar atau mencari Nabi Zakaria. Zakaria lagi ngumpet di pohon depan SMA. Bukan di situ tentunya. Alhasil, maka pasukan itu pun mengecek dengan adanya bocoran atau pemberitahuan dari setan tadi. Kemudian ngelihat jubahnya itu yang dibawa. Betul ini. Ya sudah, langsung digergaji. Wallahu a'lam, digergaji dari atas atau dari tengah. Akan tetapi ini cukup. Tak kalah sadisnya dengan kematian putra beliau alaihi wassalam. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini yang diceritakan, yang sampai kepada kita. Sedangkan yang tidak sampai kepada kita tentunya banyak dari nabi-nabi Israel, Bani Israel, yang kemudian mereka layak mendapat julukan sebagai pembunuh para nabi golongan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan kaum muslimin dimanapun berada dari makar-makar mereka. Amin. Baik. Dengan demikian kita tamatkan kisah Nabi Yahya dan ayahandanya Zakaria alaihi wassalam. Tentang ibunda Maryam juga sempat kita singgung, dan tentang Nabi Isa juga sedikit. Dan kita sekarang insyaallah akan fokus berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau adalah salah satu ayah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam
penciptaannya, di mana beliau dilahirkan tanpa seorang ayah di Baitul Lahm atau Bethlehem dengan bahasa ini. Sampai sekarang kota itu ya di Palestina bernama itu sampai sekarang. Ya. Dekat Baitul Maqdis. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang lahirnya beliau alaihissalam dalam surah Al-Mu'minun ayat 50. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti nyata atas kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di suatu dataran tinggi, Rabwah, suatu dataran tinggi, yaitu tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan, dengan juga mata air yang mengalir. Di samping apa yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Maryam yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian ketika juga Allah menyatakan pada surah Maryam, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dan ketika Jibril menyeru dari tempat yang rendah, karena yang diseru berada di tempat yang lebih tinggi, Rabwah. Ya, ini keserasian antara firman Allah tadi pada surah Al-Mu'minun dengan firman Allah pada surah Maryam. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu untuk meminum, yaitu sungai kecil tentunya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun ya, pertumbuhan Nabi Isa alaihissalam, tentunya beliau berada di bawah pengawasan langsung ibundanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan karomah yang luar biasa kepada Maryam dengan apa? Dengan makanan di musim dingin, makanan yang biasa matang, atau ada buah-buahan yang biasa ada di musim panas. Sedang ketika di musim panas yang ada adalah buah-buahan yang biasa di musim dingin tumbuhnya. Itu diantaranya karomah yang Allah berikan kepada Maryam. Maka tidak salahlah ketika Isa tumbuh menjadi hamba yang soleh. Selain Allah Subhanahu wa taala juga berikan irhasat atau pra-mukjizat ketika bayi bisa berbicara. Kemudian setelah dewasa, setelah menjadi hamba yang soleh, Allah berikan juga mukjizat dapat menyembuhkan penyakit kulit sopak, kemudian buta, menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab di masa itu Bani Israel berbangga-bangga dengan kemajuan kedokteran, kesembuhan. Ya, makanya Allah datangkan mukjizat Nabi Isa yang dekat dengan apa yang dibanggakan oleh kaumnya. Ketika kaumnya membanggakan apa? Masalah kesehatan, Allah berikan mukjizat ya kepada Nabi Isa yang melampaui, yang sekali lagi melampaui apa yang dimiliki oleh kaumnya. Begitu pula Nabi kita alaihissalam, ketika kaumnya awalnya ketika turunnya wahyu di sekitarnya membangga-banggakan sastra bahasa, maka Allah datangkan, Allah turunkan
Al-Quran dengan sastra yang tak tertandingi. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau membuat burung-burungan dari tanah liat, dibentuk seperti burung, kemudian ditiup jadi burung beneran. Itu diantara juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan ini tentunya tidak bisa ditiru, bukan sulap, bukan, Allahul musta'an. Ini sekali lagi bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kelebihan-kelebihan ini, maka sebagian kaumnya itu pun lebih-lebihkan beliau, mengangkat makom, yaitu martabat beliau sehingga disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesyirikan yang besar, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya juga menyatakan kepada para sahabatnya, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan sampai kalian menyanjung-nyanjungku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasara menyanjung Isa putra Maryam. Panggillah aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya, kata Nabi alaihissalam. Taib, banyak sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran meluruskan pemahaman bengkok ataupun keyakinan sesat kaum Nabi Isa alaihissalam, sampai-sampai juga nantinya mungkin akan menjadi pembahasan kita, bukan saat ini. Di akhir-akhirnya juga Nabi Isa alaihissalam akan menyalahkan kaumnya sendiri di akhir zaman, ya, ketika Allah sudah menurunkan beliau. Baik, sebagai pelurusan akidah dan juga penanaman akidah kepada kita, pelurusan bagi mereka dan penanaman atau pengokohan akidah bagi kita, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak, sekali lagi puluhan ayatnya, menekankan dan menegaskan akan hakikat Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya pada surah Al-Maidah ayat 17, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlika al-Masih ibn Maryam wa ummuhu man fil ardi jami'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh penduduk bumi dan langit. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang dapat menghalangi kehendak Allah jika ia hendak membinasakan Isa, ibundanya, dan seluruh penghuni bumi? Siapa yang dapat menghalangi Allah? Kata Allah, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Yang di bumi, yang di langit, yang ngawang pun ini juga milik Allah. Kata Allah, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Mau Adam tanpa ayah ibu, mau Isa tanpa ayah cukup ibu, mau yang lainnya harus ada ayah ibu. Itulah bagian dari kehendak Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sedang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu,
Di sini Allah menyindir atau menceritakan kepada kita sebagai generasi sesudah mereka akan kekufuran dan kebodohan orang-orang Nasrani, kata para mufassir, bukan kata saya, serta menjelaskan bahwa Allah lah zat pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu dan juga Rabb, sesembahan bagi segala sesuatu, sekaligus pemiliknya. Kalau sudah pemilik, kuasa enggak? Kita punya HP, mau kita apakan, mau kita cas, mau kita matikan, mau kita hidupkan, mau kita banting, punya saya. Begitu pula langit dan bumi punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dihujankan, mau tidak dihujankan, mau disuburkan, mau digersangkan, milik Allah. Kita tidak bisa berkata-kata atau protes dan lain-lain, milik Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah yang sama pada ayat 72 dan 75 kembali Allah membuka dengan ungkapan yang sama. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih sendiri menyeru, mengajak, mengatakan, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Allah. Tidak pernah Isa alaihissalam menyeru untuk menyembah dirinya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan apapun, sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Kalau sudah diharamkan baginya surga, berarti apa? Nyemplung ke neraka. Wahunna, tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Berarti klaim mereka, pernyataan mereka bahwa Al-Masih sebagai putra Allah itu adalah kezaliman yang nyata. Dan kezaliman bukan sembarang kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Kalau kita zalim kepada orang tua, kalau kita zalim kepada saudara sesama kita, itu saja Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Apalagi kezaliman itu kepada Rabbul Izzah, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya 73 Allah juga menyatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Dan sungguh telah kafir pula orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam tiga, tiga dalam satu, yaitu pernyataan Trinitas dalam ketauhidan. Telah kafir, kata, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang mutlak, yang berhak untuk disembah, yang sah, yang benar sesembahannya kecuali Allah semata. Wa illam yantahu amma yaquluna
la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau mereka tidak berhenti dari klaim itu, tidak mencabut, tidak bertaubat, tidak kembali kepada tauhid, niscaya Allah akan merasakan kepada mereka azabnya yang pedih. Ini luar biasa, ancaman yang luar biasa. Allah akan celup mereka ke dalam azabnya yang pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya, sedang Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian juga lebih ditandaskan lagi oleh Allah, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Dan tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali hanya seorang rasul. Telah banyak datang sebelumnya rasul, dan ibundanya adalah seorang wanita yang berpegang teguh kepada kebenaran, seorang wanita yang sangat jujur, siddiqah. Dalam Al-Quran, kata siddiq ini juga Allah sematkan kepada siapa? Nabi siapa? Jadi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu dari Rasulullah pangkatnya atau julukan tersebut. Tapi kalau Allah memberikan julukan ini kepada Maryam Siddiqah, kepada Yusuf ayyuhas Siddiq, kepada Yusuf alaihissalam. Kana ya'kulanit ta'am. Isa maupun ibundanya sama-sama makan. Maksudnya apa? Kita kalau baca hanya artinya tidak paham. Dua-duanya itu makan. Adakah Tuhan makan, butuh energi? Apa bedanya dengan manusia kalau makan? Kemudian kalau sudah makan, masuk pasti keluar. Dan Allah Maha suci dari kotoran, dari apa-apa yang kotor. Allah itu Al-Quddus As-Salam. Allah itu Maha suci, yang tidak ada cacat, tidak ada celah baginya. Maka kalau makan, ya sama dengan manusia, akan keluar juga kotoran. Na'udzubillah. Allah sungguh Maha suci dari perkataan mereka. Kana yakulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada ahli kitab. Kemudian perhatikan juga bagaimana Allah memalingkan mereka atas apa yang mereka dustakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga menceritakan di akhir surah Al-Maidah, di akhir-akhir surah Al-Maidah, dan mengabadikan percakapan, dialog yang belum terjadi dan akan pasti terjadi, yaitu ketika di padang mahsyar nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil Isa ibnu Maryam dengan menyatakan, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Isa yang dihadapkan kepadanya, wahai Isa putra Maryam, kamukah orangnya, engkaukah orangnya yang menyatakan kepada orang-orang
jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, bersanding dengan Allah. Ya, saat itu semua kita jadi terdakwa. Ini Nabi pun karena anggapan ya banyak dari kaumnya yang sesat, Allah ingin mendirikan hujjah kepada seluruh manusia di persidangan yang disaksikan oleh jin dan manusia. Disaksikan oleh jin dan manusia. Engkaukah ya Isa yang menyatakan kepada kaummu bahwa jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah, bersanding denganku? Apa jawaban Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Rabb, maha suci Engkau, kata Isa alaihissalam, tak pantas aku menyatakan sesuatu yang bukan yang hak. Yang aku sampaikan itu wahyu darimu ya Allah, bukan ngarang. Omongan ini dari mana? Bukan aku yang mengatakan, kata Isa. Kalau dengan bahasa kita, ya, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian untuk lebih menerangkan lagi hujjah bayinahnya, in kuntu qultuhu faqad alimtah ya Rabb. Kalau aku mengatakan itu kepada satu orang dari kaumku saja, sedang yang lain tidak tahu, maka Engkau tentu mengetahuinya ya Allah. Karena Engkau alim, karena Engkau al-alim bidzatis sudur, karena Engkau adalah zat yang mengetahui ya, ucapan satu kata, bahkan yang tersembunyi di hati Engkau sudah ya, detek duluan. Bagaimana aku mengatakan itu sedang aku tidak mengatakannya, dan kalaupun aku mengatakannya, Engkau pasti tahu ya Allah. Qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kemudian juga Isa menyatakan, Engkau ya Allah tahu akan apa yang ada di dalam hatiku, sedang aku tidak tahu kehendakmu. Maksudnya ya, Engkau bertujuan dengan memanggilku seperti ini, diadili seperti ini untuk disaksikan oleh, karena Engkau ingin punya tujuan-tujuan yang tidak aku ketahui ya. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang apapun yang tersembunyi. Allamul ghuyub, bukan ghaib, bukan satu, tapi ghuyub, semua yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ya kan? Kita di bawah karpet ini tidak tahu apa ada kecoaknya apa enggak ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala dari atas 7 lapis langit melihatnya dan mengetahuinya. Begitu pula yang ada di hati kita sekarang ini ya, apakah hadir dengan jasadnya dan pikirannya, atau jasadnya saja pikirannya melayang-layang seperti layangan. Allah Maha tahu, sedang saya hanya menyampaikan. Kemudian Isa lanjutkan argumentasinya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Rabb, yang aku katakan kepada mereka yaitu yang Engkau perintahkan ya Allah. Aku tidak ngarang-ngarang, agar mereka menyembahmu sebagai Rabbku dan Rabb kalian wahai kaumku. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas kaumku ini, kata Isa alaihissalam, selama aku berada di antara mereka, selama aku berada di tengah mereka, aku menjadi saksi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Setelah engkau angkat, tentunya kemudian dikembalikan lagi
ke bumi di akhir zaman, kemudian diwafatkan, maka engkaulah yang menjadi raqib, menjadi pengawas bagi mereka. Aku tidak tahu, aku dikubur. Kata Isa alaihissalam, wa anta ala kulli syai'in syahid. Sedang engkau ya Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Maha menyaksikan. Kemudian setelah meluapkan apa yang terbetik di hati dan perasaan atau pikiran Isa alaihissalam, beliau tunjukkan kepasrahannya kepada Allah sebagai makhluk yang sama-sama lemahnya, sama dengan yang lain, sama dengan rasul-rasul yang lain yang mengakui kekurangan atau kelemahannya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, aku pasrahkan kepadamu, hambamu juga ini, umatku, hambamu juga. Jika engkau mau mengadab mereka, monggo, silahkan, dengan keperkasaanmu, dengan kemahakuasaanmu. Akan tetapi jika engkau ampuni mereka, engkau sayangi mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Dialog yang luar biasa. Kalau setiap kali ya, kita melalui ayat ini dalam bacaan ataupun dalam bacaan sholat, apalagi dengan ya memahami ya, bahwa ini dialog kelak, subhanallah, mendatangkan getaran tersendiri, seolah-olah ya, karat di hati ini diamplas, berguguran. Coba antum setelah mendengar penjelasan ringkas seperti ini, antum baca di akhir surah Al-Maidah ini 116 sampai 118. Subhanallah, akan mendatangkan getaran tersendiri karena antumul mukminun tentunya, karena keimanan antum sekalian insyaallah akan menghadirkan ya. Bacalah dengan kehadiran hati, kemudian baca terjemahnya. Subhanallah, kalau ada tafsirnya juga luar biasa sekali ayat ini, ayat-ayat di akhir surah Al-Maidah ini. Juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, tak kalah pentingnya berkenaan dengan surah Al-Maidah ini, saya teringat tadi, tidak ingat ketika Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini juga bagian dari mukjizatnya yang tercecer, yang tercecer pada surah Al-Maidah ayat 114 dan 15, yaitu sebelum dialog ini, halaman terakhir. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya, ketika Nabi Isa menyeru putra Maryam, ya Allah, turunkanlah kepada kami apa? Hidangan dari langit. Allah, yang diminta hidangan dari langit, yaitu makanan yang sudah siap disantap, siap saji, siap disantap. Nah, tanggung-tanggung kalau Bani Israel minta mukjizat, minta makanan turun dari surga, dari langit. Subhanallah. Padahal disuruh begini mau, disuruh begitu mau, disuruh la ilaha illallah, betul-betul tidak tahu diri. Ya. Yang puasa Ramadan penuh tidak minta begini ya. Subhanallah. Ya Allah, ya,
Nabi Isa berusaha memenuhi permintaan kaumnya dengan berdoa kepada Allah. Nabi Isa tidak punya kuasa apa-apa, dia manusia juga. Ya Rabb, turunkan Ma'idah, yaitu hidangan dari langit. Kalau benar turun, kejadian ini akan kami jadikan hari raya bagi umatku, yang awal sampai yang akhir, dan juga sebagai tanda kebesaranmu. Berilah kami rizkimu, karena engkau sebaik-baik zat yang memberi rizki. Dan Allah Al-Karim, Al-Mannan, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah yang maha dermawan, yang maha memberi tanpa pamrih, yang maha mengatur rezeki, menjawab, mengabulkan permintaan Isa alaihissalam ini. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah kontan menjawab karena melihat Isanya, tidak melihat umatnya. Melihat Nabi Isanya yang Masya Allah, umatnya tidak dilihat. Kalau melihat umatnya mungkin enggan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang dilihat Isanya yang mengangkat tangan, bukan si pendosa. Aku akan turunkan kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ancamannya ini juga serius. Tapi ingat ya aku turunkan, kata Allah. Tapi ingat, kalau ada yang kafir sesudah ini di antara kalian, sungguh aku akan mengadabnya dengan adab yang tidak pernah aku turunkan adab kepada sekalian alam. Allah, taruhan ini, taruhan. Kalau kita waktu sekolah dulu dibilangi sama guru yang badannya besar, sedang kita masih SD, ya sana ambil barangnya, tapi awas kalau telat ya, ini menunggumu. Bagaimana kira-kira? Ini guru, mungkin setelah ngancam gurunya lupa, ya. Sedang ini yang ngancam siapa? Rabbul Alamin. Tapi Bani Israel lain lagi ceritanya. Allahul musta'an. Dan betullah ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rezekinya tersebut sebagai sekali lagi tanda kebesarannya dan juga mukjizat bagi nabi pilihannya Isa alaihissalam, sebagai salah satu nabi ulul azmi minar rusul, atau bagian dari ulul azmi yang 5. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.